Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur, pujian, pengagungan semata kita haturkan untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, nikmat besar masih kita rasakan. Yang tugas kita adalah untuk meningkatkan kesyukuran. Karena yang jadi masalah bukan kurang bahan, tetapi kurang syukur. Apabila kita merasa kurang bahan, sebenarnya itu bukan kurang bahan, tapi kurang syukur. Bahannya itu selalu melimpah, cuma kita mengolahnya saja. Yang itu harus kita tingkatkan. Jangan sampai kekurangan kita jadikan alasan menyalahkan lingkungan. Jangan sampai kekurangan kita jadikan menyalahkan lingkungan. Tetapi gali potensi. Karena lingkungan yang Allah jadikan sarana itu sudah amat sangat melimpah. Jumlahnya tidak bisa dihitung. Allah menandaskan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah gak bakal bisa. Apa itu? Satu hadis saja itu sahih. Itu sudah segala-galanya, seolah begitu. Maknanya besar. Apa itu? Man asbaha mu'afan fi jasadih aminan fi sirbih indahu kutu yaumih faka'annama khizat lahud dunya bi khadafiriha. Siapa yang masuk di waktu pagi? Kita sudah masuk belum? Sudah merambat siang malahan. Gimana kondisinya? Satu, badannya sehat. Sehatkah kita? Alhamdulillah, binikmati tatimus shalihat. Ceriakah kita? Ceria, aman, nyaman. Yang ketiga, punya jatah makan sehari. Siapa tadi belum sarapan? Sudah kan? Kalau belum, nah ini ada ini. Masih melimpah. Bila tiga itu sudah dipunya, apa keterangan Nabi SAW? Hizat lahud dunya bi khadafiriha, telah dipegangkan ke tangannya dunia bersama isinya dengan sempurna. Kurang apa? Ilmu ada, agama kita soalnya kita masih istiqomah.
Yang kurang apa? Adakah kondisi ini di Palestina? Adakah kondisi ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita membaca sejarah, berat sekali mereka. Kita belum seberapa dibanding mereka. Yang kadang kita sudah merasa sebagai penduduk surga. Kadang susah titik wis keronto-ronto. Makanya Allah mengingatkan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu sudah merasa masuk surga? Padahal kamu belum mendapatkan ujian penjajakan, imtihan ikhtibar. Sebagaimana Allah telah buktikan ujian penjajakan itu pada orang sebelum kamu, sehingga layak mereka mendapatkan penghargaan dari Allah, orang baik, dapat nikmat, di mana telah menimpa kepada mereka ba'sa, bahaya perang, ancaman, seolah hilang keamanan, keadaan mencekam, seolah nyawa begitu mudah melayang, sampai kondisi perang Ahzab. Itu Allah menggambarkan? Kondisi Madinah dikelilingi gunung. 1 bulan bisa dibilang aktivitas kerja tidak ada karena dikepung. Di depan sana Quraisy 4.000 pasukan dengan pedang terhunus. Ghatafan 6.000 pasukan siap hunus. Di belakang sana Yahudi Bani Quraidah jelas mengadakan pengkhianatan karena diuji-uji oleh orang tuanya Sofiyah yang akhirnya jadi istri Nabi SAW. Namanya siapa? Bapaknya Sofiyah, Huyai bin Akhtab, ngujuk-ngujui, konkhianat. Akhirnya terbujuk juga pimpinan Bani Quraidah. Bahkan penampungan kaum wanita dan anak-anak nggak ada penjaga. Yahudi khianat dari belakang. Pasukan konsentrasi menjaga di depan sana. Sekitar 3.000-an dikerahkan menghadapi 10.000 dengan pedang terhunus. Yang seolah penduduk Madinah total itu gak ada 10.000. Dikepung pasukan saja 10.000. Sehingga digambarkan dari atas dan dari bawah. Dari atas itu dari depan Quraisy Ghatafan 10.000, dari bawah Quraidah. Apa itu Allah menggambarkan? Sehingga seolah nyawa itu di kerongkongan. Nyawa itu seolah ada di kerongkongan. Ba'sa itu kondisi perang. Dharra, kelaparannya luar biasa. Pernahkah kita mengalami kelaparan seperti zaman Nabi SAW mengalami kelaparan? Lihat ketika penggalian parit untuk persiapan perang Khandaq, gimana kelaparan mereka? Luar biasa. Sahabat menunjukkan kepada Nabi SAW, kami sangat lapar. Perut diikat, ini ada ikatnya. Diganjel watu, cek panggah luwe. Apa Nabi SAW menunjukkan? Juga diikat, malah ganjeli watu malah 2. Seperti itu. Itu termasuk itu dharra, kelaparan yang sangat dahsyat. Wa zulzulu, digoncang seolah nyawa di kerongkongan. Gak bisa tidur kira-kira 1 bulan kecuali lap-lapan saja. Pernahkah kita mengalami kondisi seperti itu? Belum. Sehingga ketika mereka sukses mendapatkan penghargaan, Allah mengatakan radhiyallahu anhum, pantas. Kenapa? Telah ada bukti. Nah, sementara kita
kan belum. Kadang susah titik dosaku apa ngono nggih. Susah titik dosaku apa? Ya susah mungkin dosa. Kok susah titik dosamu apa? Bedane kena musibah itu sebabnya semata ujian sama dosa apa bedane? Orang itu keluwen sebabnya dosa, keluwen memang diuji semisal puasa. Keluwennya podo. Tapi yang membedakan luwe ini karena dosa dan luwe ini karena ujian, di mana letak perbedaannya? Cara sikap. Bila itu semata ujian, itu ridho. Ini menggugurkan dosa. Lek enek diberi pahala, lek enek meninggikan derajat. Enek sing keronto-ronto, yang ada husnudun. Ini takdir, memang Allah menguji, ada siang, ada malam, ada suka, ada duka. Dan itu selalu berputar. Hikmahnya sangat besar, mengedepankan husnudon kuat, lalu mengingatkan berita dunia wis kaya nesuk neraka kaya ngopo, semakin mantap di dalam kesabaran, akhirnya ridho. Dan ini tanda cinta Allah kepada hambanya dengan banyak diuji. Ini musibah semata itu ujian, bukan karena sam dosa, memapankan pikiran penak. Makanya mukmin mendapatkan kebaikan di dua kondisi, sampai Nabi SAW menyanjung, ajaban lil mukmin inna amrohu kullahu khairun lahu wa laysa dzalika illa lil mukmin. Amat sangat mentakjubkan pribadi mukmin. Kenapa? Semua perkaranya baik. Dan ini hanya terjadi pada pribadi mukmin. Apa itu? Dua perkara itu kok baik semuanya? Yang bisa merasakan itu tanda-tanda keimanan. Semoga kita punya tanda itu. Satu, ketika dapat nikmat ya syukur. Ini dari Allah. Dunia enggak seberapa, nikmatnya kayak begini, surga kaya ngopoyo. Ini hanya ngicipi saja wis kaya ngene nikmate, surga kaya ngopoyo. Dia semakin meningkatkan ketaatan dan tidak ada kebanggaan kepada dunia. Tapi semakin mikir bagaimana saya bertanggung jawab supaya bisa mensyukuri biar nggak ditanya duniamu kamu dapat nikmat untuk apa? Saya biar nggak ditanya begitu. Saya gunakan modal untuk meningkatkan ketaatan. Itu baik. Demikian juga ketika asabut dzara fasabaro, menimpa kepadanya dzara, dia sabar, mampu mengendalikan emosi. Kenapa tidak mampu? Wong itu yakin takdir, dia husnudzon, banyak hikmahnya, meninggikan derajat. Bila dosa masih ada digugurkan, pahala jelas diberi, sabar pemberian yang paling baik. Kenapa enggak ridho? Lalu mengingatkan dunia enggak seberapa, ketika kena musibah kaya ngene sok neraka kaya ngopo. Dia tuh semakin menjauh dari kemaksiatan. Itu menyebabkan hati semakin tentram seperti itu. Iso ninggalin maksiat itu bahagia, alhamdulillah, aman, aman, aman. Luwih ayem rasa amane ketimbang dikejar anjing. Itu bisa meninggalkan maksiat, bisa tabuh, itu termasukkan aman-aman, lebih aman daripada kejaran anjing atau harimau. Itu namanya kesabaran, itu baik. Itu sikap. Itu sikap untuk menandai musibah itu adalah murni musibah. Tapi apabila kena musibah wis sambate ngaru napung. Ngaru ki apa? Napung ki apa? Ini kan sambate orang sibuk masak niki. Sambate wong sibuk masak, repot, ndak pernah habis-habis. Istilah sambate ngaru napung. Obah-obah repot. Sambat, berkeluh kesah. Nah, senada dengan itu. Sehingga dia keronto-ronto, dosaku apa? Kenapa urip pisan disiksa? Atau bahasa yang semisal, nasib kok kaya ngene.
dan sebagainya, sehingga merasa tersiksa, sehingga seolah tidak ada keamanan, seolah semakin mendalami Islam semakin terhimpit, semakin mendalami Islam semakin apa? Terhimpit, seolah membayangkan dulu ketika masih kafir enak di masa kafir. Ngapa? Wong keronto-ronto yang seperti itu. Makanya bila ini terjadi rasa seperti itu, berarti itu adalah tanda dosa-dosa. Orang munafik begitu kan cara berpikirnya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah itu di pinggiran. Ketika melihat suksesnya kaum muslimin, oh enak sekali. Mau tidak mau tuh harus menyatakan keislaman walaupun hatinya tidak menginginkan. Kapan umat Islam disanjung hebat? Oleh orang Madinah. Menang di dalam perang Badar. Itu dan disanjung hebat itu. Kenapa? Pasukan kaum muslimin kan cuma 300-an menghadapi 1.000. 300 pun hanya patroli untuk nyanggong kafilah dagang yang tidak dibutuhkan senjata lengkap. Apalagi pengawal kafilah dagang dipimpin pusat sekitar 40-an, disiapi 300 kan sudah mending kan. Tapi Abu Sufyan lolos mengirimkan berita, akhirnya Quraisy mengirimkan pasukan ada 1.000. Yang itu lengkap dengan segala perlengkapan perang dan mereka dikenal jago perang dan raja Arab. Menghadapi kayak bayi kemarin sore. Tapi ketika perang apa yang terjadi? Kemenangan ada di kaum muslimin. Quraisy berapa yang mati? 70. Berapa yang jadi tawanan? 70. Berapa rampasan perangnya? Banyak. Yang ditawan suruh nebus? Banyak. Duka mereka gak karuh-karuan. Apalagi 1.000 kalah dengan 300 kan ngisin-ngisini. Masih SMA lawan cerdas cermat karo SD kelas 1 ternyata sing kelas 1 menang, sing SMA isin mboten kira-kira. Kan SMA karo kelas 1 kalah. Meniki menang ra kondang kalah malah isin-ngisini. Gitu kan. Dukanya luar biasa. Disinilah jaya-jayanya kaum muslimin. Siapapun menyanjung. Akhirnya wong kafir Madinah dimotori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul meh dadi raja sebelum Nabi SAW itu hijrah. Mau tidak mau harus menyatakan keislaman. Apa? Islam kuwi benak. Tetapi Islamnya bukan niatan untuk berislam, tetapi hanya sebatas untuk cari keselamatan. Ketika sedang enak, ya tenang. Ketika ada petaka, mundur. Apalagi punya tika, koreksi dengan ayat. Seolah saobah ora penak. Itu sangat tertekan sekali mereka. Makanya ketika mereka terdapat musibah, itu jangan keronto-rontone gak karuh-karuan. Makanya bila orang itu kena musibah, untuk mengetahui itu musibah murni atau musibah dengan sebab dosa, yaitu siksa yang disegerakan, itu berada pada cara mensikapi. Walaupun masing-masing musibah pun juga memiliki fungsi ujian. Untuk mukmin semakin mantap, untuk orang kafir ngilik nih. Mbok menawa dilik ini seperti itu dia bisa nimbang. Lah ya, musibah nek donya gak sipura kaya ngene sok neraka kaya ngopo, akhirnya berbenah. Itu pun juga ada fungsi ujian juga, tapi untuk mereka ada fungsi yang lebih berat apa? Siksa yang disegerakan. Maka daripada itu kita berusaha nikmat besar yang masih kita rasakan untuk menggapai kenikmatan. Kenapa? Orang iman itu adalah mentakjubkan di semua kondisi. Apalagi sekarang kita segarkan dengan usaha untuk meningkatkan keimanan. Sumpah semoga saja kita sebagai mukmin. Kita mukmin atau semoga? Kita orang iman atau semoga? Semoga. Semoga. Kita tidak bisa menyatakan aku mukmin loh. Allah nanya, apakah kamu sudah yakin masuk surga? Padahal kamu belum diuji orang
sebagian orang sebelum kamu. Kan kita masih berharap saja. Kenapa? Ujian yang menimpa kepada kita itu belum seberapa daripada mereka. Mereka betul-betul teruji. Kita kan masih terlalu kecil untuk ujian. Kenapa kok begitu? Ya, semoga saja ini semata karena afiyah atau karena kelemahan iman kita. Tapi bila kita menyadari juga afiyah juga. Afiyah itu keamanan, keselamatan. Itu yang kita harapkan. Bila karena kita masih lemah iman, kita masih diamankan, artinya ujian masih belum berat. Kita tuh sadar, kita gunakan untuk meningkatkan. Ojo nganti meningkatkan iman itu ketika sedang kena musibah. Walaupun ketika terkena musibah itu juga butuh untuk meningkatkan iman. Tapi meningkatkan iman semata karena musibah itu juga rawan. Siapa orang meningkatkan iman semata karena musibah? Seringnya ini sifatnya wong kafir. Hatta idza raqibu bil fahri wa ja'ul mauju min kulli makan ta'awullaha mukhlishina lahuddin falamma nazalal bari fa idahum musyrikun aw kama qala ta'ala. Ketika mereka mengarungi lautan, ombak datang dari segala penjuru, semua yang diandalkan dari apa yang ia gung-gungkan tidak bisa nolong sama sekali. Yang ada fitrahnya kembali, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tulus. Itu namanya meningkatkan iman di dalam keadaan kondisi genting. Itu kurang maslahat. Buktinya apa? Begitu Allah sudah selamatkan mereka, mendarat dengan aman, mereka tidak mempertahankan keimanannya, kambuh. Makanya meningkatkan iman itu harus, tapi jangan sampai koyok meningkatkannya orang kafir. Maka daripada itu, mumpung kondisi aman, ini kita gunakan untuk meningkatkan apa? Keimanan. Ta'aruf ilallah firroha ya'rafka fisyiddah, kenalilah Allah di waktu longgarmu. Termasuk sekarang ini kita sedang longgar, sehat, ceria, punya jatah makan, aman, dan berbagai macam fasilitas yang ada. Ini rohok, keadaan longgar. Kenali untuk apa? Ilmu, meningkatkan keimanan. Tanda orang beriman, idza tuliyat ali ayatuhu zadathu imana, ketika dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, imannya semakin bertambah. Bila kita bisa, salah termasuk tanda keimanan yang itu betul-betul mukmin. Kenapa? Meningkatnya dikala sedang mengalami kesenangan. Orang musyrik ketika senang syirik, musibah takluk, aman lagi kambuh. Tapi mukmin senang meningkatkan ketakwaan. Ketika kena musibah semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ketika aman semakin meningkat lagi. Nah begitu. Itu kunci kesuksesan yang harus kita selalu pegangi. Ayo ikhwah, Azza subhanahu wa ta'ala, ini ungkapan kesyukuran kita yang kita sampaikan pada muqaddimah kajian kita kali ini. Berikutnya insyaallah kita masuk kepada materi, masuk di halaman 28 Al-Matlab As-Sabi, pembahasan yang ke-7 dari kitab Fadlul Dakwah ila Allah Ta'ala, keutamaan berdakwah kepada Allah Ta'ala, ngajak manusia kepada ilmu syar'i, ngajak manusia kepada metode pemahaman ilmu yang benar, sebagaimana generasi percontohan Islam, generasi pertama para sahabat. Kesana kita menyontoh dan bekerja keras, bukan ngaku-ngaku tapi bekerja keras supaya akidah kita bertauhid, kita bisa membuang kejahilan, bisa mengenal keagungan Allah, dan bisa mengenali nyembah Allah pakai cara Allah, sehingga nanti akan mendapatkan nilai kebenaran. Jadi dakwah kita tuh menuju ke sana. Harapannya mati husnul khatimah, bisa aman di alam kubur, dapat payung minum pakaian di padang mahsyar, bisa menyeberang jembatan dengan aman, lalu surga kita tempati bersama-sama.
Makanya apabila kita mengajak ke sana itu namanya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kelak berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan di surga Firdaus. Allahumma amin. Apa al-matlab as-sabiq, pembahasan yang ketujuh, yaitu irtibatu man utiya al-hikmata wa 'allama an-nasa. Berghibtoh kepada orang yang dia diberi hikmah dan dia pun juga mengajarkannya kepada manusia. Berghibtoh kepada orang yang dia diberi hikmah plus mengajarkannya kepada manusia. Ghibtoh artinya menginginkan yang dimiliki kebaikan orang lain tanpa merusak. Sana punya, saya juga pengen punya tanpa merusak. Itu namanya apa? Ghibtoh. Sana punya, oh kok menarik, saya juga pengen punya semisal itu, tapi dia tidak merusak. Dia punya, di antara sebabnya bekerja keras, saya pun juga menempuh sebab kerja keras. Setelah semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ghibtoh. Siapa yang kita berghibtoh kepadanya? Yaitu orang yang dia diberi hikmah. Biasanya kalau kita ngeliatin orang lain yang punya daya tarik, gampang tertarik ketika dia punya apa. Biasanya dia punya apa? Wah, aku pengen ngono kuwi. Biasanya dia itu punya apa kira-kira? Biasanya nopo? Duwe apa biasanya? Aku pengen ngoten. Biasanya sugih, penampilannya wah, kendaraannya wah, jabatannya wah. Kapan yo aku duwe ngono kuwi? Yang paling mudah itu begitu. Kenapa? Memang kita diuji di situ. Kenapa? Memang itu cocok dengan nafsu. Apa bawaan nafsu? Pengen seneng, segera, sering tidak peduli halal atau haram. Itu bawaan nafsu. Apa bawaan nafsu? Pengen seneng, segera, sering tidak peduli halal atau haram. Dan masing-masing dari kita punya nafsu, punya kemauan seneng. Ada yang nggak punya nafsu? Nggak ada, semuanya mesti punya. Nah begitu. Ya Allah menjelaskan bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Kenyataannya kalian lebih suka kepada yang segera, instan, yang seolah bisa dinikmati seketika, dan kalian meninggalkan yang akhirat. Disitulah kita sedang diuji. Makanya ketika melihat sesuatu yang menarik itu gampang, tapi kita diberitahu itu hanya zahratul hayatid dunia, hanya kelasnya bunga-bunga ujian. Berapa lama bunga bertahan kesegarannya? Berapa lama bunga bertahan kesegarannya? Keharumannya sore mekar, malam hari harum, besok pagi sapone buang ke tempat sampah. Itu kan? Gak percaya? Bunga sedap malam, sore mekar, malam hari harum gak karuh-karuan, besok pagi sapu. Makanya kita dibimbing kenikmatan yang bersifat hakiki. Karena dunia walaupun nikmat itu persentasenya kecil. 100 yang 99 itu yang masih disimpan, 1 yang dijadikan royoan. Makanya itu kelasnya hanya bunga-bunga saja. Sore mekar, malam hari harum, besok pagi sapu dibuang di tempat sampah. Dan orang itu ketika sudah pindah di alam kubur dan berikutnya, ketika mereka andai sempat saling tanya atau mereka merasakan, ketika ditanya
berapa lama kamu hidup di dunia? Jawab, sepagi atau sore. Betul kan? Makanya kita diberitahu yang kekal. Apa itu? Surga. Kalau begitu bagaimana cara mendapatkan surga? Adalah dengan hikmah. Siapa yang punya hikmah, itulah media masuk surga. Bila kamu tahu, kepadanya kamu berghibtoh. Ke sana kita diarahkan. Ke sana kita diarahkan. Cari ilmu niku sing wangel pahami atau tertariki. Cari ilmu niku sing wangel pahami apa tertariki. Sing angel sing endi? Golek ilmu niku lho, sing angel pahami apa tertariki. Gak semua orang paham tertarik. Iblis itu paham, tapi gak tertarik, dikuasai hasad. Fir'aun itu paham. Ketika menghadapi Nabi Musa, Musa itu hak itu paham, tapi gak tertarik. Dari mana paham? Orang yang dakwah semisal Musa di Mesir itu sudah ada lebih dulu. Siapa? Nabi Yusuf, paham itu. Abu Jahal paham nggak lek Rasul itu bener? Paham, tapi gak tertarik. Golek ilmu itu sing paling sulit itu bukan pahamnya, lek pahamnya wakeh sing paham, umbruan. Yang paling angel apa? Tertarik. Berat itu. Itu betul-betul hidayah taufik, manusia gak iso. Kalau kita ndak minta nggak diberi. Kalau kita nggak memaksa, meminta, mujahadah, Allah nggak memberi. Secara sebab seperti itu. Nah begitu. Penghalangnya apa? Ya sifat ajal. Terbuai dengan kenikmatan dunia, hasad. Nah begitu. Itu yang paling jadi penghalang. Hasad. Iblis hasad, Fir'aun hasad. Karena awal-awalnya Fir'aun hasad itu apa pemicunya? Dia mimpi ada api datang dari Syam membakar rumah-rumah perumahan orang Mesir. Ketika disampaikan kepada tukang takwil, apa? Kerajaanmu akan hancur oleh seorang laki-laki dari Syam. Ternyata ketika digoleki di sana banyak orang Syam. Siapa? Bani Israel. Kunyahnya siapa Israel? Kunyahnya Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Bapaknya Nabi Yusuf. Kenapa dari Syam pindah ke Mesir? Sejak dibuangnya Nabi Yusuf, ditemu pedagang, dijual ke Mesir. Dewasanya dia menjadi pemegang bendahara, perbendaharaan harta di Mesir. Ketika paceklik dulur-dulure belanja bahan makan. Syaratnya keluargamu kudu tok gawa kabeh. Akhirnya Benyamin katut, segera ditahan. Ketika mereka tahu, oh ternyata engkau Yusuf, akhirnya boyong orang tuanya. Itu sejarah migrasinya. Sejarah migrasinya. Sehingga itu beranak pinak sangat banyak sekali. Akhirnya karena hasadnya apa? Kerajaanmu nanti akan dikuasai oleh orang Syam. Hasad kan rebutan kerajaan. Hasad itu rebutan kerajaan. Akhirnya punya keputusan di tahun itu bayi laki-laki lahir, bunuh. Disitulah Nabi Musa dilahirkan, Allah selamatkan. Akhirnya masuk pada keluarga Fir'aun dengan ceritanya, dewasanya, akhirnya terbukti. Akhirnya terbukti. Kita kembali, rata-rata cari ilmu itu yang sulit bukan paham, tetapi tertarik kepada fadilah. Itu kalau nggak ada ketulusan sulit. Kalau tidak ada doa sulit, nggak ada iman pada hari akhir sulit.
semata karena orang itu sibuk dengan dunianya, itu seringnya dunia malah jadi penghalang. Ketika disaingi hasad malah terjadi pertentangan. Sulitnya itu ada di sana. Makanya kita wajib meminta pada Allah Ta'ala bukan sebatas paham, tapi juga diberi taufik, paham, pengantar untuk punya rasa tertarik sehingga minta pada Allah Ta'ala. Apa yang kita minta? Baca saja pada surah Hujurat. Allah diantara kerjanya adalah habbaba ilaihimul iman wa zayyana fi qulubihim wa karaha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah membuat rasa cinta di hati mereka dan terhias indah, dan membuat kepada mereka benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Maka dengan ayat itu kita bisa minta pada Allah Ta'ala, Allahumma habib liyal iman wa zayyinhu fi qalbi wa karih liyal kufra wal fusuqa wal isyan. 5 poin yang kita minta. Ya Allah, bikin hatiku suka kepada iman. Minta. Habib liyal iman. Yang kedua, wa zayyinhu fi qalbi, hiaskan indah di hatiku. Yang ketiga, wa karih, bikin saya benci al kufra, kepada kekufuran, wal fusuqa, dan sifat fasik, wal isyan, dan perbuatan maksiat. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga siapa yang punya 5 tadi, hatinya dibikin cinta pada iman, yang kedua terhias indah, dibikin rasa benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, itu tanda-tanda orang dapat hikmah. Makanya tanda-tanda orang itu dapat hikmah, pertama punya ilmu, punya pemahaman, punya amal. Ilmunya ilmu syar'i, pemahaman mengikuti pemahaman yang benar, manhaj yang benar. Punya amal berarti punya rasa tertarik dulu sehingga punya niat dan bekerja keras untuk beramal. Siapa yang punya 3 ini berarti tanda mendapatkan hikmah. Apa tadi 3 tadi? 1, punya ilmu. 2, pemahaman yang benar. 3, punya amal. Amal ini tertarik dulu, bukan amale wong munafik rekayasa. Kita apik tapi elek. Kan ada kan hadis menyebutkan, apa mungkin baik berbuah buruk, buruk berbuah baik? Dijawab, tidak ada. Bila ada yang mengatakan, lah itu apik mek ketoke, tapi belum tentu asline apik. Siapa contohnya? Apik hanya tampaknya saja. Siapa? Rata-rata orang munafik, ya kan? Ikrar 2 kalimat syahadat, bagus enggak? Ikut jamaah, bagus enggak? Ikut medan perang, bagus enggak? Ikut berinfak, bagus enggak? Tapi itu hanya pengelabuan. Sebenarnya tidak. Kenapa? Mereka yukhati'unallaha waladzi na'manu. Hakikatnya siasatnya menipu Allah, menipu orang beriman. Tapi hakikatnya wama yahda'una illa anfusahum wama yash'urun. Itu tadi makna hikmah, ilmu, pemahaman, amal. Bila kita ngeliatin orang lain punya ilmu syar'i, pemahaman dengan manhaj yang benar, beramal setelah tertarik dulu, sehingga betul-betul amal itu ada pahalanya, mengantarkan dia mati husnul khotimah, kemudian dia bisa mengajar pada orang lain. Bila kita tahu, ya Allah, saya suka seperti itu, saya pengen, lalu bekerja keras menggapainya tanpa merusak pada orang lain. Ini tema yang sedang kita angkat. Tema yang sedang kita angkat, berghibthah pada orang yang diberi hikmah dan dia pun juga mengajarkan kepada orang lain. Sekarang kita baca materinya. Wa mimma yadullu, di antara hal yang menunjukkan ala azimi sya'nid dakwah, atas besarnya kedudukan dakwah ilallah ta'ala. Dakwah itu ada 2 macam.
dakwah umum dan dakwah khusus. Dakwah umum, ayu. Dia punya ilmu, ngamal nih, ketemu orang lain, ayu. Itu namanya dakwah umum. Bisa kita dakwah umum? Seolah mudah. Ada dakwah khusus. Selain punya ilmu, beramal, dia mengajarkan. Bukan sebatas ayu, tapi juga mengajarkan. Ilmunya disampaikan. Itu namanya dakwah khusus. Sehingga dia kenal Quran, kenal sunnah, kenal bahasa Arab, kenal tafsir, kenal syarah, kenal qaidah, kenal manhaj yang benar. Sehingga pengajarannya ketika disampaikan kepada orang lain, ilmunya benar, ketika diikuti benar, gak melocok nih. Itu namanya dakwah secara khusus. Seringnya itu adalah ahli ilmu. Nah, bila kita tahu ada orang seperti itu, kita berghibtoh. Itu keberadaan dia, derajatnya besar di sisi Allah Ta'ala. Ma sabata min hasin nabil karim, sebagaimana apa yang telah tetap di hadis yang sahih, dorongan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ala ghibtatiman, untuk berghibtoh kepada orang yang atahullahu ta'ala al-hikmata, Allah memberi kepadanya hikmah, ilmu, pemahaman, dan amal. Wa waffaqahu subhanahu li ta'limi, dan Allah memberi taufik kepada dia mengajarkan hikmahnya tadi anasa kepada manusia. Sudah punya hikmah, ilmu, pemahaman, amal, diulang nih. Sehingga kemaslahatannya bukan mandiri, tetapi juga menyebar kepada lingkungan. Itu termasuk sebagus-bagus manusia. Yang pesan Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia siapa? Yang paling bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ilmu manfaat yang paling gede, karena akan membimbing, dan itu merupakan cahaya, nur, begitu. Faqad rawa as-Shaykhan, dua syekh, Imam Bukhari, Imam Muslim, semoga Allah merahmati kepada keduanya, meriwayatkan an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, bersabda an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hasada, tidak ada hasad, illa, kecuali fisnatan, pada dua hal. Pertama, rajulun, seseorang, atahullahu malan, Allah memberinya harta. Fasal atau fasulito, maka dikuasakan, ala halakati, atas hancurnya, habisnya harta, fil haq, pada yang hak. Warajun, dan seseorang, atau hikmah, Allah memberinya hikmah, ilmu, pemahaman, amal. Fahuwa yaqdi biha, dan dia bisa menunaikan, wa yu'alimu, dan bisa mengajarkannya. Ini hadisnya muttafaq alaih, sahih Bukhari Muslim. Sebelum kita membaca syarahnya, kita kenali dulu apa makna hasad. Ghibthah sudah kita pahami. Apa makna hasad? Tamanni zawalin nikmah anil mun'ami alaihi, itu di halaman 29. Di halaman 29, baris yang atau paragraf yang ketiga. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, al-hasad tamanni zawalin nikmah anil mun'ami alaih. Tamanni, mengangankan, zawal nikmat, hilangnya nikmat, anil mun'ami, dari orang yang diberi nikmat alaihi. Si A ketemu si B punya kelebihan ini. Si A ketika tahu, mengharapkan semoga nikmatnya hilang, saya saja yang mendapatkan. Menghancurkan menjadi ringan. Saking kesengseme, saya siap hancur-hancuran, yang penting dia harus hancur. Itu hasad yang luar biasa bahayanya. Kalau begitu, bolehkah hasad? Gak boleh. Adakah pada diri kita ujian rasa hasad? Ada.
Apa itu bentuknya? Tidak suka ketika mata lihat orang dapat kelebihan. Wah, kena awakmu gajine gede, aku bangga cilik ae. Mbok yo aja nemen-nemen cetile. Itu bahasa hasad bukan itu? Itu bahasa hasad bukan itu? Itu bahasa hasad. Bila itu masih dipendam di dalam pemikiran itu belum dosa. Tapi kalau dionekne itu sudah dosa. Dia berusaha untuk berulah lebih dosa. Bahkan merusaknya lebih dosa lagi, mengambil alihnya lebih dosa lagi. Saya siap hancur-hancuran sepenting dia tuh hancur. Raja hasad, iblis seperti itu. Siap dibon enroka asalkan Nabi Adam dan anak turunnya hancur. Kalau begitu, hasad tidak boleh. Mana pelarangan telak keharaman hasad? Iyakum wal hasada. Fa innal hasada ta'kulu al hasanat ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-naru al hatobah. Saya tujukan kepada kalian, jauhilah sifat hasad. Kenapa? Dia bisa merusak kebaikan, bagaikan api meluluh lantakkan, membakar habis kayu bakar. Ini banyak riwayat, ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Bila kita lacak, salah satunya sahih, maknanya seperti itu. Cuma belum saya tampilkan riwayatnya siapa, cuma sempat menulis, cuma lupa siapa periwayatnya, tapi itu sahih maknanya. Itu hasad, tidak boleh. Loh, tadi kok menggunakan bahasa tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Itu apa makna hasad di situ? Nah, begitu. Maka akhirnya yang dijelaskan oleh ahli ilmu bahwasanya innal murada itu di halaman 29 paragraf yang kedua atau baris yang ketiga. Innal murada bil hasad fi hadzal hadis, yang dimaksud dengan hasad yang ada di hadis ini punya makna al-ghibthah. Fi hadza sadat qala Imam Ibnu Numayyir rahimahullah taala al-murad bil hasad huna al-ghibthah, yang dimaksud hasad ada di dalam hadis itu maknanya apa? Ghibthah. Lalu bagaimana mestinya ghibthah kok pakai bahasa hasad? Jawabnya, ini namanya mubalaghah. Apa? Mubalaghah. Di halaman 30 kita bisa baca pada Rabi'an yang keempat. Pada ayat Rabi'an yang keempat. Bayana al-Imam At-Tibi rahimahullah ta'ala hikmata isbati an-Nabi sallallahu alaihi karim al-hasada fil hadis badal ghibthah biqaulihi, akulu, saya katakan, menjelaskan Imam At-Tibi tentang hikmah penetapan Nabi SAW yang ada pada hadis menggunakan bahasa hasad, padahal yang dimau itu ghibthah, dengan sabdanya yang mana saya katakan asbata al-hasada fil hadis li iradatil mubalaghah. Ini yang jadi inti keterangan. Asbata, Nabi menetapkan al-hasada, kata hasad fil hadis, yang ada di hadis itu li iradatil mubalaghah, untuk memiliki makna penyangatan. Orang itu kalau menggambarkan semangat gede itu menggunakan bahasa apapun. Karena sebagaimana ungkapan kadung semangatnya gede, rawi rantas, malang putus, didadung pedot, didangdangi mencolot. Basa apa kuwi? Basa Inggris ya. Bahkan juga ada ungkapan saking cintanya kepadanya, yang mengungkapkan cintaku seluas lautan Atlantik. Bener ya? Kok ya tahu-tahu nek manggone nek ngendi, luasnya piro, panjangnya, lebarnya, jerune, banyune berapa galon, kok mengatakan cintaku seluas lautan
Atlantik. Ngono iki tenanan apa mubalaghah? Ungkapan penyangatan. Ada juga kisah yang lain. Ketika diceritakan sebagian produsen kecap, wih mengerikan sebagian. Cuma kita nggak sebutkan supaya nggak nyinggung sopo-sopo, tapi untuk memanggil rasa. Gimana itu? Gula sing paling elek teko, gula mendu jenenge, dicetak gak dadi. Ketika disetor ke pabrik itu meletakkannya sembarangan tempat, kayak ngedokne wedi. Di mana? Sembarangan tempat. Panas kepanasan, hujan kehujanan, orang lewat diinjak-injak. Semua hewan, kucing, pitik, nelek saenggen-gen, lek perlu wong juga ngitek-ngitek ketika sedang buang hajat, tur juga di situ. Itu bahan bakunya, gulanya. Nanti waktunya dimasak, itu paculi masuk di kawah, godok. Supaya warnanya indah dan rasa enak, dicemplungi darah, didih. Itu nanti indah rupanya, rasanya enak. Dan seterusnya. Ini sebagian ada pabrik kecap modelnya seperti itu, tapi yang mana mbo? Kita nggak menuduh pabrik kecap yang mana, tapi ada. Akhirnya seorang mudir pondok pesantren ketika seneng kecap, begitu krungu cerita kuwi, gak doyan kecap. Kenapa? Khawatir. Engko gek-gek kono ya ngono, kono ya ngono, didelok sing gawe sapa, ndak ngerti agama. Wah. Akhirnya ada seorang wali, itu pabrik kecap, punya usaha kecap. Dijelaskan produknya, betul-betul murni. Alhamdulillah, hobiku kecap, karena sekarang ada kecap yang betul-betul murni. Saking percaya nih, dia ngomong apa? Wis to Pak, kecap jenengan niku senajan tadi kencingi kula panggah doyan. Apa makna bahasa ini? Betulkah orang tadi ketika membuat kecap itu dikencingi? Mungkin tidak. Apa makna bahasa dia? Walaupun kecap jenengan dikencingi, kula panggah doyan. Apa itu maknanya? Menghalalkan kencing ya? Ya, menghalalkan kencing ya? Bukan, tapi apa? Mubalaghah, bahasa penyangatan. Nah begitu, bahasa penyangatan. Maka bahasa penyangga seperti itu sering terjadi. Makanya tidak ada hasad kecuali pada dia. Hasad itu tidak boleh. Kenapa kok ada pengecualian? Jawabnya itu bukan hasad mana, tapi itu ghibah toh. Tapi kenapa menggunakan bahasa hasad? Jawabnya mubalaghah. Ghibtahmu sing tenanan, begitu loh maknanya. Nah seperti itu. Ghibtahmu sing tenanan. Kenapa? Karena ketika orang itu dapat hikmah, ilmu, paham, beramal, bahkan bisa mengajarkan, derajat tinggi di surga kan ini. Makanya bila kamu pengen sing tenanan, lah begitu loh maknanya. Sing tenanan. Ghibtah yang seperti itu. Sing tenanan. Nah, sekarang kita kembali kepada hadis. Itu syarah urian panjang, kita nukilkan sebagian-sebagian yang pokok-pokok tadi. Yang pokok-pokok tadi. Sekarang kita perinci apa yang ada di dalam makna hadis. Di situ ada pensarahannya. La khasata illa fisnatain, tidak boleh ghibtah dengan derajat puncak kecuali dua ini supaya kamu bekerja keras. Lek DN duwe, kamu wajib bekerja keras, punya semisal dia, didorong dengan sangat kuat. Maknanya begitu, bukan sebatas mek pingin-pinginan, gak ada usaha, ngelakoni pisan gak entuk, gagal, bukan begitu, tetapi tanpa kenal lelah. Lek perlu cara haram dikerjakan untuk mengungkapkan kesungguhannya. Berarti itu kemendesakannya, maknanya begitu. Pertama, seseorang Allah memberinya mal. Mal di sini nakirah atau ma'rifat? Malan, nakirah atau ma'rifat? Nakirah, artinya bisa banyak, bisa sedikit.
Yang jadi intisari itu bukan jumlah harta, tetapi dengan media harta, bukan jumlahnya tapi media. Itu sebagai contoh. Kenapa kok harta dipakai? Karena di dalam kehidupan harta itu bagaikan nyawa, maka dijadikan contoh. Fasulito, maka disultonkan. Apa maknanya fasulito? Ubira bitaslit, diungkapkan menggunakan bahasa taslit, dikuasakan. Sultan, apa makna sultan? Penguasa, dikuasakan. Li dilalatihi ala qahrin nafsi, itu memberikan petunjuk memang dia itu memaksa nafsu, ala majbulah, ala suh, yang dihiaskan rasa kikir. Fitrah manusia kepada harta suka enggak? Fitrah manusia kepada harta suka enggak? Iya. Sing ngulang suka pada harta sapa? Kok pinten tasrif sapa gurumu Ustadz A? Nah, itu ada prosesnya. Harta belum iso mikir sudah ada rasa suka. Nafsu kepada harta belum iso mikir sudah ada rasa suka. Dan ini semuanya dari mana? Rasa suka kepada harta. Fitrah, gawan bayi. Dalilnya zuyina linas khubus syahwat minanisa wal ban wal qanatiril muqantara. Qanatiril muqantara dengan aneka ragamnya, harta bertumpuk, emas, perak dan macam-macam. Itu zuyina, Allah sudah memberikan hiasan bawaan asal. Biasanya bila sudah cinta kepada sesuatu, mau melepas? Biasanya bila sudah cinta pada sesuatu, mau melepas? Mau? Biasanya enggak mau. Tapi orang tadi bisa melepas. Hebat enggak? Sangat dicintai, maunya pek dewi, tapi bisa melepas. Hebat enggak? Contohnya, misalnya saya hendak melamar, yang saya lamar paling cakep, kene sing nyaingi, nyapa? Aku paling ganteng, upamane lho nggih. Upama niku enggak terus, upama terus ya mbuh. Terus koncone sing ra patek ganteng, lamaranmu batalno, tak peke wae. Piye? Iman-iman kok tipek dhewe. Iman-iman kok tipek dhewe. Padha wae lho ya. Atau dilepas. Lek iso nganti ngelepas itu luar biasa. Kenapa? Dia bisa mencintai saudara sebagaimana cinta pada diri sendiri. Luar biasa. Bayuk siruna alang kusim walau karena bihim ososo. Lebih mengutamakan saudara daripada diri sendiri, walaupun dia itu punya hajat yang sangat mendesak. Allah menyanjung sifat seperti itu. Kepada harta sangat cinta, iman-iman melepas, tapi kok bisa melepas, menandakan iman yang kuat. As-shadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Apa maknanya? Sedekah itu burhan. Bukti punya iman. Iman apa? Kenal makna sedekah. Apa makna sedekah? Makna bahasa membenarkan. Makna istilah apa? Membenarkan kepada janji Allah. Allah berjanji apa? Kebaikan dilipat gandakan. Berapa kali? 10 kali sampai 700, sampai kelipatan tidak bisa dihitung. Benda maupun bukan benda. Barang bila dipegang bertambah atau tetap atau menyusut. Pek dewe. Minimal tetap, terancam menyusut. Punya tabungan rekening 1 miliar hari ini, kira-kira 2 tahun ke depan berapa nilainya? Tetap 2 miliar. Berapa inflasinya? Berapa persen kira-kira? Ini pedagangnya ngerti gitu, kang ngundakne rego masalah pedagang loh ya. Berapa inflasinya? Silahkan dihitung. Tapi lek disedekah nih,
Berarti ditabung minimal 10 kali, bahkan 700 kali. Lipatan tidak bisa dihitung. Ketika mati nggak dibawa, kenapa? Wis disimpen disik, tidak dihisap karena sudah diserahkan kepada Allah untuk diberikan nanti. Sehingga dia itu rela melepaskannya. Itu namanya as-shadaqatu burhan. Lah orang tadi harta yang dicintai rela melepaskannya. Orang Ansor punya, semisal Sa'ad bin Mu'ad, bondone diparo, separuh untuk dirinya, separuh untuk saudara yang dipersaudarakan. Istrinya 2, suruh ngeliatin mana yang kamu pilih. Cocok itu saya cerai, masa iddahnya habis, silahkan kamu nikahi. Luar biasa, ia serahkan. Luar biasa ia serahkan. Itu menggunakan bahasa sultan, itu begitu maknanya. Nabi mengungkapkan bahasa sultan itu hikmahnya besar. Gak gampang seperti itu. Berikutnya makna ala halakatihi, ubiro bidzalika liyadullah, karena menunjukkan ala annahu la yabqana minhu syai'an, la yubqi minhu syai'an, enggak menyisakan sedikit pun. Ini biasanya tiang sedekah niku nyisakne apa dentekne. Biasanya tiang sedekah nyisakne apa dentekne. Biasanya disisakan. Jangankan kok disisakan, sing diwehne itu hanya sekian persen. Sing bener gimana sedekah itu? Dintekne. La ta'i fayu'a alaiki, Sahih Bukhari. Ojo tok simpen, sebabnya Allah nanti juga akan nyimpen. Bapak kowe nyimpen, Allah akan memberi, gak sidonya apa? Kowe nyimpen ya disimpen, gak sido diwehni. Nek pengen nanti Allah memberi, ya cotok simpen, sehingga nanti akan diwehni langsung. Bisa nggak kira-kira sedekah dintekne? Konglomerat Saudi, sing jenenge sapa yang punya hotel bank apa Ar-Rajihi atau apa itu sering kali menghabiskan hartanya entek resik. Nggak berapa lama balik nih. Kenapa? Itu memang sistemnya. Caranya gimana? Caranya adalah karena juga ada hadis as-shadaqatu ala dhuhri ghina. Sedekah itu di luar dari kebutuhan mendesak. Makanya didum dhisik orang yang paling punya kepentingan. Untuk jatah waktu sekian, sebagaimana pemasukannya biasanya berapa waktu. Rata-rata kita dapat pemasukan itu per detik, per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Masukannya biasanya per nopo. Nopo per tahun. Taruhlah per bulan atau per minggu boleh. Biasanya per minggu dapat masukan berapa? 700.000 umpamanya, 1.500.000 misalnya, atau berapa enggak tahu. Untuk kebutuhan mendesak yang enggak bisa tidak, pribadi dan yang ditanggung untuk makannya, listrik dan semisalnya, bensin dan semisalnya. Sing itu sebatas sak cukupi wis diwehi kabeh untuk jangka waktu 1 minggu. Masih ada sisa, ini dikuras habis, gak ada yang disisakan. Ini memungkinkan nanti minggu depan dapat yang semisal. Kenapa? Nggak disimpan, Allah juga nggak nyimpen, kosong langsung diseni lah begitu. Tapi sikap ngene iki penak napa angel? Angel napa angel, penak apa penak? Silahkan dirasa. Kalau Allah nggak menolong kita nggak bisa. Maka menggunakan bahasa halak apa? Entersi. Dan Nabi SAW ketika berbagi habis. Kecuali memang jatah pribadi dan yang disiapkan untuk bayar utang. Itu nggak diwehne. Kenapa? Memang itu kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak. Kan masing-masing itu punya hak. Ada perintah wa atiqul ladzi haqqin haqqah.
Ini kira-kira apa mau konglomerat setiap negara gelem ngono kuwi, kira-kira masyarakatnya makmur enggak kira-kira? Sing enek kadang pajaknya gak dibayar, ngono loh ya. Sing enek pajaknya gak dibayar sehingga sang kaya semakin kaya. Itu bahasa umum, saya nggak cerita pajak gitu loh ya. Itu bahasa membaca kondisi umum. Pajaknya nggak dibayar, pone sodako kan begitu loh ya. Sing kudu dibayar nih, wae nggak dibayar, apalagi tatawu seperti itu, amal ketaatan untuk diperbanyak. Berikutnya manafil haki, pada jalan kebenaran itu di dalam ketaatan, tanpa di sana ada sifat israf. Makanya apabila kita melihat ada orang seperti itu, kita tuh berghibtoh, itulah ghibtoh yang diperintahkan. Orang itu punya kebaikan banyak, kita pengen nggak punya kebaikan sebanyak dia? Jawab, boleh. Berapa kebaikan setiap orang? Banyak. Bolehkah kita punya keinginan, saya pengen punya kebaikan sejumlah dia? Jawab, boleh. Tapi kenapa ditekankan dua? Satu, orang diberikan hikmah, ilmu, pemahaman amal. Yang kedua, mengajarkannya. Kenapa kok dibatasi kepada dua ini? Kenapa? Kunci semua kebaikan berada pada dua ini, maknanya gitu. Kunci semua kebaikan berada pada dua ini. Kuncinya dipegang, sudah selesai. Maling sapi niku, maling sapi pok nyekel tambang. Kowe nyolong sapi mboten. Lah kuwi, lha kula nyekel tambang salah nyapu katut. Jadi maling sapi itu gah diarene maling sapi. Mek nyekel tambang, salahmu nyapu aku mlaku, awakmu melu melaku. Artinya itu kunci, itu memahami makna kunci. Bukan ngajari maling sapi, ngoten nggih. Ngono dikira ngajari maling sapi. Bukan begitu maknanya. Nama Allah berapa jumlahnya? 99 itu yang dikenalkan. Totalnya kita tidak tahu. Syekh Utsaimin mengoleksi ada 108 berdasarkan dalil. Di kitab Tauhid, khud akidatak bagian akhir, awis tak serta fil ilmi ghaibi indak, atau nama itu masih kau miliki sendiri di ilmu ghaib yang belum kau ajarkan. Kita tidak tahu berapa jumlah nama Allah. Ketika diringkas jadi kunci, ada berapa nama Allah? Dua. Apa? Al-Hayyu, Al-Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Zikir pagi atau yang termasuk juga zikir sore. Itu mewakili Al-Hayyu hidup, berarti mewakili tidak mati, mewakili tidak ngantuk, mewakili tidak tidur, mewakili tidak lelah. Itu hidupnya sempurna, gak ngantuk, gak tidur, gak lelah, sempurna kan kehidupannya. Al-Qayyum berkarya, berapa jumlah karya Allah? Berapa? Ya gak iso ngitung, tapi diwakili Al-Qayyum. Makanya tuh ghibtoh pada dua. Orang punya kebaikan, saya pengen, butuh, bukan dibatasi dua, tetapi kuncinya berada pada dua. Dua dimiliki, punya semuanya. Ini penting. Kalau begitu, yang kita inginkan lomba berjuang atau lomba sugi-sugian. Bimbingan yang ada kita pada dalil tadi loh, lomba berjuang atau lomba sugi-sugian. Inilah yang kita harus mencetak diri kita, belajar supaya bisa mewujudkan lomba berjuang. Allah perintahkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kono punya hikmah, di sini pengen bekerja keras tanpa merusak. Sana bekerja keras, sini bekerja keras, itu namanya lomba. Bila menang, itu memacu dia biar semangat. Kalau orang itu lomba, ini berusaha mendahului, ini berusaha enggak? Terus begitu. Ini untuk memacu, membangkitkan. Bukan untuk cari nama. Bukan untuk cari nama, tapi untuk
memacu diri, saya semoga bisa bahkan lebih. Nanti biar temanku terpacu karena juga punya bisa mah begitu, akan dipacu. Itu lomba, ini diperintahkan dan tidak ada yang dirusak. Sehingga masing-masing itu menggali potensi. Berat nggak seperti ini? Berat. Sing paling penak nopo? Kono sugih nyapa ora sugih. Sing paling penak ngoten nggih. Sing paling penak yang ngono kuwi. Makanya bila kita sudah berpikir seperti itu, kita nanti akan lomba. Maka bila kita sudah dikuasai oleh pemikiran lomba, kita tidak akan hasad kepada orang lain tentang keduniaannya. Yang ada akan menggali potensi bagaimana bisa menonjol dan jadi pelopor. Makanya apabila di masyarakat itu ada rasa kalah dunianya yang kadang itu jadi persaingan, bila kita punya pemahaman hadis di atas, kita nanti akan bisa mengendalikan dan nanti akan selamat. Yang kadang ketika orang itu sudah kesengsem pengen dunianya, kadang semua cara digunakan untuk memupuk dunia. Kadang dakwah pun juga digunakan untuk memupuk apa? Dunia. Sana dakwah, sini dakwah. Sana ketika dakwah kok luwih sugih, kenapa? Sini dakwah kok kurang sugih. Akhirnya dia gunakan dakwah untuk memicu dunianya. Ini bahaya. Bertolak belakang dengan yang sedang kita bahas di atas. Sekarang kita masuk kepada pembahasan akhir. Bolehkah orang berdakwah untuk cari dunia? Atau bolehkah orang berdakwah terima gaji? Atau bolehkah orang berdakwah terima pesangon? Bolehkah orang dakwah terima amplop? Ini sering menjadi bahan diskusi. Jadi bahan apa? Diskusi yang kadang panjang. Ketika diskusi dalam bentuk tulisan, saya sempat ikut sekali. Kayaknya itu yang mendukung itu lebih banyak daripada sebatas yang berpendapat. Bagaimana itu? Sikap seorang dai berkaitan dengan butuh dia kepada dunia, maka supaya bisa bersikap adil, artinya watu fi makanih, menempatkan sesuatu di tempatnya. Ketika berdakwah, tuluskan, ikhlaskan, murnikan yang hendak kamu gapai, itu fadilah dari dakwah. Ketika sedang berdakwah, tuluskan, murnikan niat dakwahmu untuk menggapai fadilah dakwah. Bukan tendensi di dunia, karena ayatnya jelas. Ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa Allah. Saya menyampaikan dakwah, pengajaran, tidak pernah minta upah. Upahku Allah yang menjamin. Kalau orang itu berdakwah cari upah, gak ada yang mampu bayari. Orang dakwah cari upah, gak ada yang mampu bayari. Apa upah dakwah? Satu, menyampaikan nasihat uang siji nompo. Apa nilai pahalanya? Lebih daripada onta merah. Orang Arab bila punya unta merah itu harga yang paling mahal. Orang di kanan kiri kita punya kendaraan mobil terbagus, harganya berapa? Kita nek desa ngene iki lho, duwe mobil 2 miliar sudah apik belum kira-kira? Enak tren mobil listrik, wah jan penuh, mek 850. Punya 2 miliar, wis mantep. Andaikan kita sekali dakwah wong siji nompo digaji 2 miliar, panitiane bangkrut mboten kira-kira? Bangkrut mboten kira-kira? Asete dual kabeh.
Ki sing nampa siji semono, sing nampa loro wong pira? Berapa? Sing nampa wong 10 berapa? Enggak ada orang yang mampu menggaji dai. Makanya dakwah itu bukan pegawainya manusia. Dakwah itu pegawainya Allah. Makanya bila kita berdakwah, cari pahala, kita itu pegawainya Allah. Pahala nanti mengalir, sejumlah orang yang mengikuti dakwah kita, bernilai jihad. Nah begitu, makanya dakwah jangan mikir gaji. Dakwah mikir ilmu, beramal, disampaikan. Semoga manusia menerima ilmuku. Saya mempelopori, gaji Allah yang menjamin. Itu adil. Yang pertama, yang kedua, kita punya kesempatan kerja, kerjalah. Karena asa kabeh wong duwe waktu dewi-dewi. Bisakah dakwah 24 jam? Bisa? Kayaknya enggak bisa, piye carane? Andai kan ada enggak boleh. Kenapa? Wa'ati kulati hakin hakoh, masing-masing pihak yang punya hak beri haknya. Syekh Albani masih menyempatkan waktu sekitar 2 jam sampai 3 jam untuk kerja. Piro 3 jam ki ya sak entuk-entuke. Enggak memaksakan, sing penting bendina cek panggah mangan. Sampai untuk membuat karya tulis, kertase, nggak pernah tuku, tapi luru di tempat sampah dari kantor-kantor, sing kertas-kertas mek pakai separuh, sing separuh cek kosong, iki sing dicipuki, lumpuk nih dadi buku. Ini tulisan kantor, ini adalah karya tulisnya. Bawa ke percetakan, dicetak jadi buku-buku. Manuskripnya kan seperti itu. Sampai kayak begitu. Mau beli buku, kertas yang bagus, duitnya sopo. Sehingga dakwanya nggak tercontoh mencari dunia. Dunianya memang ada waktunya. Piro, sak piro-piro. Dan dakwah tidak akan mengurangi jatah rezeki. Sehingga bila ada orang itu dakwah 24 jam, makanya panitia yang mengambil alih semua potensinya sehingga gak sempat bekerja, dia harus menjamin. Abu Bakar ketika jadi khalifah itu sempat kerja. Konangan Umar, tenagamu ngurus umat lebih penting daripada golek duit. Rasa golek duit, tak jamin. Diambilkan dari Baitul Mal. Berapa gaji Abu Bakar? Pantasnya khalifah paling dhuwur ya. Tapi bukan sing paling dhuwur, bukan sing paling rendah, tapi tengah-tengah. Khalifah ketika meninggal, kafane kon golekne sing elek-elek wae. Sisa fasilitas masukkan ke Baitul Mal, gak ada yang diwaris. Ingin mengikuti jejak Nabi untuk meringankan hisab. Apa kata Nabi SAW? La nurathu ma tarokna sodakoh. Saya nggak diwaris. Semua yang saya pakai, saya mati masuk ke kas semula jadi sodakoh. Bisa kita seperti itu? Nah begitu. Makanya dakwah kita ke sana. Nanti ada waktu longgar. Disitulah kita untuk mencukupi kebutuhan diri. Piro, sak piro, yakinlah itu mesti ada jatahnya. Rezeki itu hasil kerja atau jatah? Rezeki itu hasil kerja atau jatah? Jatah. Belum kerja sudah ada jatahnya. Wa im min sain illa indana khazainu wa manunazu illa biqadarin. Maklum, tidak ada satupun makhluk kecuali sudah ada gudangnya. Yang itu bagaikan netesnya air infus. Enak yang dibikin deras, enak yang dibikin pelan-pelan. Allah yang jatah. Jatah ini datang tanpa sebab atau dengan sebab. Bila untuk waktunya sibuk untuk berdakwah, banyak rezeki datang tanpa sebab. Bila ada waktu nganggur, ambil dengan sebab. Kenapa? Memang diperintahkan. Tapi yakinlah itu ada.
Nah begitu. Makanya apabila kita berdakwah nggak usah mikir berapa gaji nih. Kok delok-delok karo kancane entuk piro, kono piro, kene piro. Kok malah serba kurang terus lek ngono kuwi. Bisa mempengaruhi. Dakwah itu murni ikhlas. Ada waktu kerja, di situ kita mencukupi. Waktu kita disita, panitia wajib untuk mencukupi. Berapa? Sak duwini. Karena liyungfik dzu saati min saati. Memberikan infak masing-masing sebagaimana kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Ketika sudah dakwah itu ikhlas, mengajar itu ikhlas, tidak meminta, ketika pulang jek disangoni. Diterima atau ditolak? Diterima apa ditolak? Petunjuk Nabi, tomponen aja ditolak. Tomponen aja ditolak. Sekarang saya share ya hadisnya ya untuk kita baca ya. Kita share. Nek nomor HP ini sapa? Yes, Pak Hamzah silahkan buka. Bawa enggak? Nanti bisa di-share kepada yang lain. Sudah masuk? Itu hadisnya Sahih Bukhari. Silakan yang melu grup di-share buka. Di situ langsung materi ini masuk di tangan. Dah. Hadatsana Yahya ibnu Bukair, hadatsana Al-Lais, an Yunus, an Az-Zuhri, an Salim, anna Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qol sami'tu Umar yaqul, ini anak cerita tentang bapaknya. Karena ada Rasulullah SAW yukti ini memberiku al-ata suatu pemberian. Fakul saya jawab, atihi man huwa afqaru ilaihi minni. Berikan ini pada orang yang lebih butuh daripada saya. Ditolak kayaknya. Fakul apa jawab Nabi SAW? Khudhu, ambil. Lihat aja ditolak. Idza ja'aka min hadzal mal, bila datang kepadamu harta ini, sesuatu. Wa anta ghairu muslim, kamu tidak menonjolkan diri. Wa saya juga tidak terang-terangan minta. Makanya dakwah itu ikhlas, enggak meminta, enggak menonjolkan diri, enggak nyindir-nyindir. Dakwah itu ya murni, ya ikhlas cari fadilahnya. Nah, ternyata setelah itu mungkin disangoni. Umar mengatakan beri pada yang lebih butuh daripada saya. Kata Nabi, jangan. Tapi tomponen. Di mana kamu memang tidak menonjolkan diri untuk diberi dan juga tidak minta. Fakhudhu wa mala fala tutbihu nafsak. Bila memang enggak diberi, kamu jangan mengikutkan, enggak usah nuntut. Aku kok enggak diberi, jangan. Makanya lek diwehi tomponen lek ora enggak usah meminta. Minta itu kepada siapa? Allah Ta'ala. Di lafaz yang lain, bila kamu butuh, kamu pakai, kamu enggak butuh, kamu sedekahkan. Gitu caranya. Dan ini Allah akan mencukupi. Allah akan mencukupi. Kecukupannya apa? Di depan sudah kita sampaikan. Siapa pagi-pagi bangun tidur badannya sehat, pikirannya ceria, aman, punya jatah makan sehari. Rata-rata keluarga kita bendino cek sarapan enggak? Coba angkat tangan. Keluarga sih enggak sarapan belas, angkat tangan. Pernah satu hari gak makan belas banyu sak celgukane ora, angkat tangan. Coba. Ada? Enak sing wani angkat tangan lah ya. Kita tuh lebih daripada itu semuanya. Kenapa kita masih kurang? Apa yang kita cari? Wong 3 punya sudah dunia berhadapan dengan kita tuh cuma kurang syukur. Dan Nabi SAW selalu mewah ya. 3 hilal gak ada yang dimasak. Air dan kurma. Itu 3 bulan.
Gak ada yang dimasak. Istri minta fasilitas lebih, suruh rembukan yang gone wong tuwane dewi-dewi. Coba kamu rembukan bila kamu minta fasilitas lebih. Akhirnya turun ayat, kul in kuntunna turidna al hayata dunya wa zinata fata'alana ummatikuna wasalikuna sarohan jamilan. Bila kamu memang menginginkan kehidupan dunia, ya butuhmu apa? Kok tak wae kabeh. Berkuwi gek rembukan yang gak ada wong tuamu, aslimu dadi istri Nabi nggih ngeruk dunia atau cari akhirat. Lek wong tuamu muni ngeruk dunia wis to, butuhmu tak wae kabar kuwi engko tak ulihni. Istri Nabi digitukan. Apa kata Bu Aisyah? Ya mana mungkin bapakku akan dawuh nduk dadi bojone Nabi entuk apa-apa mulia. Gak mungkin bapakku ngomong gitu. Apalagi Umar ngelabrak anaknya. Kamu dicerai ya? Tuko. Nyapo? Njaluk apa? Tuko. Bila kamu minta pakmu iki lho krokotono, aja nganti nyusahne Nabi. Sampai begitu, nggak ada mereka yang minta jadi gara-gara kekurangan. Akhirnya mereka jadi orang yang sangat dermawan. Akhirnya mereka tanya pada Nabi SAW, siapa di antara kami yang nanti akan segera menyusul kepadamu? Apa jawab Nabi SAW? Sing paling dawa tangane. Mereka ukur-ukuran antara istri itu. Enek sing luwih ndek tapi ternyata matine dhisik. Akhirnya mereka paham, oh, yang dimaksud paling panjang tangannya itu bukan dawa berapa senti, tapi yang paling mudah untuk bersedekah. Bukan cari tambah, tapi memperbanyak sedekah. Itulah nanti Allah akan nambahi. Karena janjinya, wa ma'anfaqtum fahuwa yukhlifu, apa yang kamu infak Allah akan memberikan ganti. Oh, jangan tok simpen. Butuh pokok standar sudah, masih sisa, entekno. Nanti akan mendatangkan yang semisal. Dan itu nyata, ini akidah. Maka kita mencukupi itu pakai ilmu dan pakai akidah. Nah begitu, sehingga dakwah tidak gunakan untuk mencari apa? Dunia. Yang ada roh wong sing diberikan harta habis untuk dakwah, itulah yang kita cari untuk lomba, bukan untuk dakwah untuk mengeruk apa? Mengeruk dunia. Ini penting kita mengkaji tentang fadilah dakwah sehingga nanti semua urusan itu akan selesai. Dan apabila rata-rata orang yang dakwah maknanya banyak dikenal itu adalah hidupnya pas-pasan, justru itu yang paling bagus. Kenapa? Ada dua perkara rata-rata wong benci. Apa? Miskin dan mati. Pada keduanya itu baik. Apa baiknya wong miskin? Kisah enteng. Kenapa kok miskin? Banyak sedekah. Yang kedua, mati. Apa baiknya wong mati? Istirahat dari beban dunia, segera mendapatkan balasan di alamnya. Untuk mukmin tentunya kebaikan yang diharapkan. Nah ke sana, maka pesan Nabi SAW itu adalah nikmatul mukmin kafafan. Paling bagusnya orang Islam itu adalah sedengan la lahu wala alaihi. Gak keturahan juga gak nganti kurang-kurang sampai meminta-minta dan semisalnya. Kesana kita nanti akan dicukupi. Yang dikhawatirkan Nabi SAW itu bukan miskin, tetapi apa? Melimpahnya harta. Sehingga semua mata memandang hijau. Sehingga nanti akan lomba, seperti orang dulu lomba. Hancur, sebagian orang itu hancur. Dan kita bisa melihat profil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal nggak ada yang diwaris. Tetapi beliau juga memiliki hak-hak yang tidak kurang. Kenapa? Sebelum didum itu sudah hak pokok itu dipegang dulu, ketika masih sisa baru. Nabi itu kendaraannya bagus enggak? Kudanya bagus. Kenapa? Itu sarana yang tidak bisa dihilangkan. Makanya ketika orang itu punya harta, bayar utang dhisik. Aja disodakoni dhisik, bayar utang dhisik, lunas. So nganti orang itu punya utang, lunasi dhisik.
Bila sudah, keuntungan keluarga untuk mendesak untuk program seminggu atau 1 bulan masih cukup, standar. Bila masih sisa, itu nanti baru disodorkan sampai habis. Nanti Allah akan mendatangkan yang semisal itu perkara yang sangat mudah. Bagaikan air diciduk, kayak gayung airnya, kayak gayung. Permukaannya bekas cidukan atau langsung rata? Itu rezeki sistem Allah. Yakinlah Allah memberi, aja setengah-setengah. Engko gek sanoe ora. Waduh lek ragu-ragu ngono ya bahaya. Kapan Allah memberi kita tidak tahu, tapi janjinya begitu. Demikian yang kita sampaikan, satu bab kita cuplikan poin-poinnya, seolah maknanya sudah mewakili apa yang ada pada buku dan kita kembangkan. Semoga apa yang tersampaikan bila benar kita bersyukur semata fadilah dari Allah, dan kita berdoa semoga diberikan bermanfaat. Tapi bila salah memang kita punya keterbatasan, tegur sapa, masukan, selalu belajar itu merupakan sesuatu yang harus kita cari, karena tugas itu adalah selalu murojaah, meningkatkan mutu untuk saya memberikan masukan. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semakin hari semakin bertambah-tambah. Ada tanggapan silahkan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama berkaitan ghibthah, menginginkan apa yang dimiliki oleh orang tanpa merusak. Yang kadang di sana juga tersusun pada hasad, yaitu memang rawan, karena 2 kata ini memang mirip-mirip. Tinggal kejelian kita, ini ghibthah atau ghibthah atas nama hasad. Itu harus betul-betul jeli. Contohnya kata salafiyun, kata ahlussunnah. Kelompok-kelompok lain juga memberikan nama ahlussunnah, dirubah jadi ahlussunnah wal jamaah atau ditambahi, masih ada yang mirip-miripkan. Kemudian menggunakan bahasa salafin mengikuti salafus soleh, ini pun juga masih dimirip-miripi. Memang itu sesuatu yang gimana ya? Yang itu ada di mana-mana. Setan itu menggunakan bahasa syubhat. Makanya kita harus betul-betul jeli, ini ghibthah atau ini adalah hasad. Nah begitu. Makanya di situ kalau memang itu bersifat ghibthah, itu tidak ada rasa benci, yang ada itu ta'awun. Adapun hizbun, berkelompok-kelompok. Berkelompok itu enggak selalu identik dengan hizb yang dicela. Karena sistem dakwah itu yang masih bisa ditoleran itu 3. 1, organisasi bersifat internasional, lainnya cabang, lainnya kerja dan samina wa ata'na. Inilah ISO. Ini kita bisa mewujudkan. Jangankan 1 dunia, 1 Indonesia ISO kira, 1 payung bisa. Kok 1 Indonesia? Sak Jawa Timur ISO kira-kira. Kok 1 Jawa Timur? Sak Blitar iso kira-kira? Sak Blitar. Sak kecamatan iso kira-kira? Sulit. 1 pimpinan, 1 anak buah, semuanya bekerja, 1 instruksi dengan manhaj yang benar. Ini sulit. Lah iso ini yang paling bagus. Dan Nabi menyontohkan Muhajir, Ansor 1 pimpinan, Mekah, Madinah 1 pimpinan. Kompak. Lah iso begitu. Bila tidak bisa, masing-masing punya organisasi A dan B. A nandangi tenanan, B nandangi tenanan, langsung tukar informasi apa yang bisa diperbantukan. Butuh calling nanti akan dibantu, butuh calling nanti akan dibantu dengan penuh sukacita. Ini masih bagus. Dan itu enggak termasuk bergolong-golong.
tapi punya keluarga yang saling tolong-menolong. Bila belum bisa, pilihan yang ketiga, masing-masing punya organisasi, ditangani sendiri dengan manhaj yang benar. Walaupun tidak saling sapa, dalam artian nggak ada kemitraan, kene yang ngopeni dewe, kene yang ngopeni dewe, kene ngopeni dewe, nggak ada isu, nggak ada bahasa-bahasa miring, yang ada ini manhajnya benar, manhajnya benar, kerja keras untuk menjalankan sendiri-sendiri. A di tempatmu, B di tempatmu, C di tempatnya masing-masing, itu masih boleh tanpa menjatuhkan satu dengan yang lain. Yang paling bahaya keempat apa? Saling jigal, saling hasad. Nah gitulah, memang tiga hal ini masih boleh, walaupun nilainya itu semakin berbeda, menurun. Nah begitu, tapi 1, 2, 3 masih boleh. Kita saja naik ke Kediri Blitar, organisasi ada berapa itu? Organisasi dakwah banyak. Diri tok saja berapa pondok pesantren ini yang jargonnya sama. Gimana bentuknya? Ya ini melaku maksimal, ini melaku maksimal, ini melaku maksimal, masing-masing ngopeni awak dewi. Satu kesempatan mungkin ada callingan saling bantu, ya sudah selesai, itu masih bagus, itu masih pada pilihan yang ketiga atau pilihan yang kedua ya, itu masih bagus. Tapi jangan sampai ada isu miring, tapi itu rawan. Generasi sekarang masih ada, masih terjaga. Soalnya turun anak putih ini berpotensi loh ya. Sekarang kan masih berdiri tokoh-tokohnya, ya kan? Cek satu dawuroan, satu trainingan, soalnya turun sengepane anake, ini berpotensi ada perubahan. Itulah ujiannya. Itu selalu ada, itu berpotensi. Kemudian ketika sedekah itu menggunakan sistem cuci gudang, dintek nih, gak ada yang disisa. Apakah sistem Islam tidak menganjurkan adanya tabungan? Jawabnya, nabung yang paling bagus yaitu. Yang jelas itu skala prioritas. Fasilitas perjuangan nggak dijamah. Siapkan dulu. Utang selesaikan dulu. Hak suami, hak istri, hak anak untuk jangka waktu seminggu apa cukupi dulu dengan kebutuhan wajar. Sisa dintek nih. Ini cara nabung yang paling bagus. Kenapa? Nanti Allah akan datangkan yang semisal. Allah yang ngurusi tabungannya. Kita tabungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan sistem, menggunakan pengentasan kondisi krisis, tapi itu kondisi normal. Sehingga nanti Allah akan membuat mudah. Dan itu janji. Sistem nabung yang paling bagus ya begitu. Ini jangan disamakan dengan kasus Nabi Yusuf, nanem 7 tahun, yang dimakan sedikit, lainnya ditabung, akan datang 7 tahun paceklik. Itu kan menangani krisis. Sementara kita kan bukan kasus menangani apa? Krisis, tapi sistem infak pada kondisi normal. Kalau kita kesusahan, kesulitan, kita pasang di status. Apa termasuk sikap orang yang diuji atau orang yang diadab? Saya khawatir ini diadab ini lagi. Terus ngono ki sambate nyanggone sapa status ini lagi. Engko sing maca wong sing ranggenah malah disorai. Kepada yang lain tuh kita berikan kebaikan. Pribadi kita tuh Allah yang akan menangani. Innama asbub basi wa husni ilallah. Saya adukan segala keluh kesah itu semata hanya kepada Allah. Kita susah jangan pasang status, karena itu akan dibaca siapapun. Kalau kita tuh dakwah silahkan memberi. Kita jadikan media itu sebagai tempat untuk apa? Menyebarkan dakwah, bukan untuk mengungkapkan unek-unek kepentingan pribadi. Jangan, ya kesulitan itu terus dipasang status itu tak karpe opo karpe. Apa maunya? Golek bojo, yo
Mosok kabeh wong disambati golek bojo. Ya jenenge golek bojo, sahabat itu nek golek bojo niku sinten sing disambati? Orang soleh. Ya Nabi, saya dilamar 2 laki-laki. Siapa yang kupilih? Jawabnya, ojo karo iki sebabnya cetil, ojo karo iki sebabnya ratau nek ngomah, tapi rabio karo kai. Itu orang soleh yang dimintai, enggak status. Terus konangan, wah nanti bahaya nanti lah ya. Makanya kita punya status di handphone kita gunakan untuk apa? Menyebarkan kebaikan, bukan untuk mengadu berkeluh kesah. Saya khawatir itu termasuk jenis siksaan. Kenapa? Susah kita adukan kepada orang lain. Mengadu itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.